Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afina fi badana. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Karuniakan kepada kami badan yang sehat selamat, pendengaran yang terjaga, penglihatan yang terpelihara. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang teguh. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya Allah, karuniakan kepada kami mohon padamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu menyebut namamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Nikmat sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat. Karena dengan kesehatan ini kita bisa, insya Allah, kalau punya iman kita bisa beramal lebih banyak. Jangan anggap remeh kesehatan, hadirin. Karena kalau kita sakit, selain kita menjadi kurang maksimal, kita juga bisa menjadi beban bagi yang lain. Terlepas bagi yang memang sudah diatur Allah sakit menjadi yang terbaik baginya. Pemilik tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan tubuh ini. Sini aja deh. Dialah Allah yang menciptakan, yang merancang, yang mengurus tubuh ini setiap saat. Tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Allah, didesain oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Kalau Allah sehatkan, sehat. Kalau Allah kehendaki sakit, sakit. Tidak ada satupun yang bisa membuat sehat tubuh ini selain pemiliknya, dan tidak ada satupun yang membuat tubuh ini bisa sakit kecuali dengan izin Allah. Kita tidak tahu banyak tentang tubuh ini. Tidak tahu bagaimana rambut bisa tumbuh, keperluan apa saja, bagaimana kulit berganti, semua yang di dalam ini kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu karena Dia yang menciptakannya. Dan tubuh ini diurus oleh Allah setiap saat. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah tahu semua keperluan tubuh ini, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu nutrisi apa yang terbaik untuk kita. Kita tidak mengerti. Selama ini terbatas sekali pengetahuan kita tentang tubuh. Allah tahu keperluan tubuh kita, dan Allah juga sangat tahu apa yang kita lakukan dengan tubuh ini. Allah menyaksikan dengan jelas apa yang kita lakukan dengan tubuh yang Allah titipkan kepada kita ini. Allah tahu yang jarang mandi, tahu.
yang jarang gosok gigi. Allah tahu yang tubuhnya ini dipakai riya, dipakai sombong. Allah bikin bagus tapi dipakai untuk berbuat dosa. Allah tahu persis, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sekarang supaya kita sehat? Oh iya, semua sakit terjadi dengan izin Allah. Semua bakteri, virus, kuman atau apapun yang syariatnya membuat kita sakit, semuanya makhluk Allah. Jamur, bakteri, virus, kuman, apalagi deh, apa saja itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kita jangan marah kepada bakteri, virus, jamur, karena itu ciptaan Allah, dan bertasbih kepada Allah. Kita tidak boleh benci. Kalaupun kita tidak mau kena virus, tidak mau kena bakteri, tidak mau kena berbagai kuman, ya kita harus berlindung kepada pencipta bakteri, pencipta makhluk-makhluk tersebut. Apa sih pekerjaan virus? Ya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau kita ingin sehat, apa yang paling penting? Doa. Harus minta kepada Allah. Ada doa hadis riwayat Abu Daud. Ini saya kira sudah hafal semua doanya. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan penglihatanku. Afini fi pendengaranku. Wa afini fi basari, pendengaranku. Penglihatan, pendengaran, minta ke Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kefakiran. Minal kufri wal fakir, dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa ant. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin, kita minta disehatkan, diselamatkan. Ini penting karena tubuh ini milik Allah. Ya Allah, sehatkan. Allahumma afini fi badani. Selamatkan ya. Kalau di dalam doa di salat itu kan rabbik firli warhamni wajburni warfani wadzukni wahdini wa'afini. Minta diselamatkan tubuh ini dari segala yang bisa merusak, minta disehatkan. Jadi penting sekali keyakinan bahwa sehat itu hanya bisa datang dari Allah. Kita berusaha sehat dengan jaga makanan, jaga dengan olahraga, dengan berbagai perawatan, tapi tidak pernah doa ke Allah, tidak bisa. Walaupun sudah ikhtiar, tetap saja kalau Allah takdirkan sakit. Makanya doa. Gimana kalau sudah doa sungguh-sungguh kemudian kita sakit, ya terserah Allah. Tapi pasti nanti ditolong menghadapi sakitnya itu sehingga kita tidak menderita karena hati kita akan dibuka. Ini ahli tahajud semua nih para mahasiswa ya, kelihatan kan? Husnuzon, bantu tuh. Nanti lehernya tertekuk begitu. Nah, kalau membangkunkannya jangan kaget ya. Gak apa-apa deh ya. Lanjut ini.
Yang kedua apa? Supaya badan kita sehat. Perbaiki ibadah. Tahajud, sholat bagus karena sholat itu akan menjernihkan pikiran. Terutama tahajud. Tahajud itu menyehatkan, ya. Sering berwudu. Itu juga menjaga wudu, termasuk syariatnya bisa menyehatkan. Gosok gigi, Rasulullah itu paling sering gosok gigi dengan siwak. Tahu amalan sebelum wafat Rasul apa coba? Bersiwak. Menjelang sakaratul maut, bersiwak beliau. Luar biasa. Jadi kita niatkan ibadah supaya kita diridhoi Allah, maka salah satu yang membuat kita sehat adalah ibadah yang bagus, ibadah yang ikhlas. Karena ibadah itu sangat menenteramkan jiwa. Jelas? Doa, ibadah. Apalagi yang bisa syariatnya membuat kita sehat. Jagalah hati, jaga hati dan pikiran. Sudah jelas, Dr. Asep sering menceritakan bagaimana korelasi antara pikiran dengan kesehatan. Bahkan ada yang menyebut, kan ada sakit mah, perut ini sangat erat dengan pikiran. Ada sahabat kemarin, mahnya kambuh terus, waduh sakit. Karena memang pikirannya sedang stres. Sudahlah hadirin, C, S, Y, tahu? B, S, B, Y, salah, C, S, Y. Cepat kembalikan segala urusan kepada Allah. Sering dan banyak mengingat Allah. Yakin kepada Allah. Itu obat. Kenapa? Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Udah pokoknya ingat apa-apa balik ke Allah. Ingin apa-apa kembalikan ke Allah. Gimana ingin apa-apa kembali ke Allah? Yang kita inginkan itu pasti ada dalam genggaman Allah. Ingin apa saja. Ingin sehat, Allah yang punya. Ingin makan, Allah yang punya. Ingin sesuatu, ingin sekolah, ingin jodoh, ingin rezeki apapun, Allah yang punya. Enggak ada lagi selain Allah. Takut hantu, takut jin, takut sakit, takut tua, takut ancaman orang, takut apapun, kembali ke Allah. Karena apa yang kita takuti semuanya ada dalam kekuasaan Allah dan tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi zikir sebanyak-banyaknya, cepat kembalikan. Ingat anak, ingat Allah. Ingat orang tua, ingat Allah. Ingat jodoh, ingat Allah. Ingat apa saja, kembalikan ke Allah. Jadi kalau ingin sehat, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sering ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin ke Allah. Udahlah, jangan ribet-ribet pikiran ini. Orang stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Apa? Kenapa orang stres? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Gini ya, kalau belum tahu jangan ngarang. Jadi harusnya tiap mikir jadi zikir. Ingat apa aja Allah. Ingat apapun Allah. Karena hanya Allah yang punya segala-galanya. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau kita lambat ingat ke Allah, jarang ingat ke Allah, kurang yakin ke Allah, maka Allah yang maha tahu apapun yang kita lakukan segera menurunkan alarm. Apa alarmnya? Gelisah.
tidak nyaman. Makanya masalah terbesar dalam hidup ini adalah LJ kur. Gak enak ringkasannya nih. L lambat ke Allahnya, J jarang ingat Allah, kur kurang yakin ke Allahnya. Terserah saya hadirin, ya mau ngeringkasnya. Nggak ada nanti di ulangan. Pokoknya kalau kita ingat Allah, apa keuntungan? Keuntungan terbesar ingat Allah, Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti tahu. Allah akan ingat kepada kita. Sebetulnya kita tidak ingat ke Allah juga, Allah pasti ingat ke kita. Kita kan ciptaannya. Siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah? Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan menurunkan sakinah di hati kita. Tenang. Kemudian Allah menjernihkan pikiran kita. Tidak ribet di sini, ya. Akan ditolong, mikirnya tuh tidak kemana-mana nanti. Kemudian Allah akan menolong tangan, mata, telinga, mulut kita supaya terbimbing, terjaga. Kalau kita perlu ilmu, nanti Allah datangkan ilmu. Kalau kita perlu yang motivasi, Allah datangkan. Pokoknya segala-gala urusan itu hanya Allah yang kuasa mengaturnya. Dan pada ahli zikir itu adalah pertolongan Allahnya dekat. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau ingin sehat, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apakah olahraga membuat sehat? Ya, kalau Allah bikin sehat bisa. Tidak sedikit yang olahraga juga celaka, benar? Kelebihan olahraga malah ngejepret jantungnya. Jadi bukan olahraga yang membuat sehat. Yang membuat sehat adalah Allah. Olahraga adalah amal soleh. Kalau niat dan caranya benar. Yang olahraga juga meninggal semuanya, ya. Bahkan ada yang meninggal sedang olahraga. Oh, kalau gitu saya nggak mau olahraga. Iya, terserah. Allah lihat kalau kita malas olahraga nanti dibedakan juga hasilnya. Yang rajin dengan yang malas beda. Ada syariatnya kan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Kalau olahraga itu secara sunatullahnya manfaat, lakukan. Apalagi sesudah kita ibadahnya ditingkatkan, kemudian apa yang lebih penting? Perut. Jadi perut ini benar-benar menjadi syariat seseorang bisa sehat, bisa gampang sakit. Ini santri suka sedih kalau lihat santri jajan sembarangan. Gorengan-gorengan yang tidak jelas minyaknya, katanya ada yang dicampur dengan plastik. Dimakan masih muda, terus nabung. Nanti terus nabung di pembuluh darah secara syariat itu. Terus mengendap, belum lagi makanan yang banyak gulanya. Itu nabung. Nanti usia 25, 30 mulai tabungan itu akan berefek pada tubuh kita. Santri jangan sembarang jajan, ya, jauhi, kurangi gula manis-manis, kurangi minyak-minyak, misalkan oli, ya. Ini sia-sia nih. Jalan tah, karena minyak-minyak yang tidak sehat dikurangi, ya, karena nanti pasti akan bermasalah tubuh kita. Jadi adik-adik belum tua sih, ya. Kalau saya udah nyobain tua nih. Adik-adik ini belum tua dan belum tentu tua, ya. Belum tentu tua gimana? Awet muda bukan, meninggal muda. Itu belum tentu tua.
Kemarin ada sahabat kita di sini yang alhamdulillah syariatnya beliau senang sekali berolahraga, senang sekali bersepeda. Kuliah di dalam luar negeri bersepeda, ke kampusnya bersepeda. Suatu saat sedang bersepeda tuh terasa dadanya sakit, tidak nyaman. Ketika diperiksa badan sehat, tetapi pembuluh jantungnya yang dengar itu sudah tertutup 100%. Tapi kenapa masih hidup? Karena ada bridge, ada jembatan yang dibuat dengan izin Allah ya, yang mengatasi jantung yang saluran-saluran pembuluh darah baru kecil-kecil banyak. Syariatnya berkah dari olahraga. Nah, kenapa itu tertutup? Itu karena tabungan makanan dari mudanya. Jadi masih muda senang lemak-lemak, gorengan-gorengan. Jadi makin lama 40, 50 udah mulai menutup. Untung dengan karunia Allah senang berolahraga sehingga ada solusinya. Tapi tetap itu buah dari masa lalu. Ini masa keemasan. Senyum. Tapi ibu kenapa nggak senyum? Kan saya lagi tidur. Oh iya yang. Lanjut. Oh ya tentang pikiran dulu, udah nggak usah segala dipikir. Oh gimana saya cemas yang akan datang, yang akan datangnya belum ada. Mau ngapain menderita dengan yang belum ada, benar? Yang akan datang tuh belum tentu terjadi yang kita cemaskan. Dan belum tentu ada umur kita di masa yang akan datang. Udah. Ingat yang akan datang, doa, berlindung ke Allah, minta ke Allah, pasrahkan ke Allah. Udah begitu aja. Karena belum ada yang akan datang itu. Jangan sampai menderita oleh yang belum ada. Tapi saya sedih, yang lalu udah berlalu, udah takdirnya kita harus ngalami itu, udah selesai. Tidak bisa dibolak-balik yang udah terjadi. Tinggal ridho, tobat, udah selesai. Ya, nggak usah ribet dengan yang akan datang dan yang masa lalu. Bukan tidak boleh ditafakuri, tapi jangan merusak diri, jangan merusak pikiran dan hati, jangan merusak kesehatan kita karena yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Makanya orang yang disukai Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi karena ada Allah yang akan menolong, dan tidak sedih dengan yang sudah terjadi karena sudah lewat. Jangan benci, jangan mudah marah, jangan jengkel, mudah jengkel, jangan sebel ke orang, jangan ribet. Halo? Mau sehat tidak nih? Maafkan. Dunia ini jangan lengket di hati. Kalau mau bahagia duniawi ini nggak boleh lengket di hati. Kalau udah nggak ada nggak apa-apa. Itu sudah hilang, udah selesai. Wah ini dijual dengan harga murah, udah selesai. Pokoknya yang udah lewat. Si itu pinjam uang ke saya nggak bayar-bayar, belum rezeki saya. Bikin gampang, orang itu menghina saya, biarin, udah saya maafkan. Jangan merusak hati kita, pikiran kita dengan duniawi dan perilaku orang lain. Kita memang harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ya tidak usah pakai nyiksa diri, ya. Setuju? Kayak enggak setuju nih. Mau sehat tidak? Ya udah nggak usah ribet hidup ini. Make it easy. Mudahkan. Dibuat mudah. Misal mau sahur, tadi mau sahur nggak ada apa-apa, ya udah ada pepaya, ya udah pepaya aja. Pas lagi ada juga ini abon, ya bagus ya nggak, pepaya campur abon. Tambah nasi, enak, sudah. Memang rezekinya itu, terus mau kecewa gimana, benar? Kecewa tuh mikirin yang tidak ada, lebih baik syukuri yang ada. Dibuat mudah urusan ini.
Mau sehat. Terus ikhtiar apa lagi? Nih, saya baru lihat tadi terima kasih. Jam 5:30 ya, guru kita Pak Miftah Farid sudah mengisi di MQFM 102,7 Bandung. Silakan dibuka yang akan menyimak beliau di MQFM dan semua jaringannya ya, alhamdulillah. Lanjut, syariat apa lagi selain jaga makanan? Tentu memperbanyak saum itu barokah betul ya. Saum itu jalan pahala yang luar biasa dan jalan kesehatan. Yang jarang saum minta tolong ke Allah supaya dikuatkan saum. Ada yang tidak kuat Senin Kemis, satu nggak kuat Senin Kemis. Kalau Ramadan saum tidak saum. Apa yang menyebabkan tidak kuat? Tidak kuat tekadnya. Allah tahu nih, ini hambanya bertekad untuk saum, Allah yang menguatkan. Ini hambanya setengah-setengah nih. Nah setengah-setengah juga. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita tidak kuat saum itu pada umumnya tidak kuat tekadnya. Halo? Ini santri saum kah? Saum. Jangan kepaksa ya. Aduh, Kemis saum lagi susah jajan. Itu nikmat dari Allah. Kita diberikan lingkungan yang membuat kita jadi saum. Bagaimana kalau lapar? Sederhana, tahan ya. Para ahli kesehatan dunia yang tidak mengenal Islam sama saja menganjurkan saum 12 jam, 14 jam, 2 kali sepekan. Kok jarang nyebut minggu? Ya saya lebih senang menyebut pekan. Kalau sesudah hari Sabtu hari apa? Ahad. Rasanya ngepas gitu ya. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sempurna. Lanjut. Apalagi yang bisa dilakukan supaya badan kita sehat? Selain pikiran, hati, makan. Ada lagi, baru dapat tentang mandi air dingin. Mandi air dingin ini ternyata menyehatkan, apalagi menjelang tahajud. Misal seperti itu pagi-pagi, kecuali yang memang dilarang oleh dokter ya, yang memang ada kemudaratan. Tapi pada umumnya wajah-wajah ini kan wajah-wajah yang sehat. Mandilah air dingin. Ya saya juga mandi air dingin kepaksa dan gak ada air hangatnya. Jangan. Air dingin itu menyehatkan. Ini sudah dibaca tadi ya, bagaimana sel darah putih meningkat, bagaimana imunitas jadi bagus, bagaimana jantung menjadi lebih bagus, kulit, rambut menjadi lebih kuat. Aduh, Masya Allah. Hemat listrik. Tidak usah pakai nganget-ngangetin, benar? Abah mandi pakai air apa? Hangat, udah ganti bah pakai air dingin. Nanti saya kirim esnya ya. Ada yang nanya. Ya alhamdulillah. Sekarang ya ini saya mohon maaf kalau cerita ya. Air ini jadi kurang dingin. Jadi sekarang pakai es. Tadi jam pagi-pagi ya masukin ada betab-betaban, jolang-jolangan. Masukkan es ke sana, ternyata Masya Allah seger sekali, berendam di air es, itu nikmat sekali.
Tuh kan, belum apa-apa udah begitu. Ini sebetulnya masalah mental saja Pak. Meriang tuh kan, belum juga masuk udah meriang ya kan. Meriang itu karena kita pikirannya meriang Pak. Nanti ya saya pinjemin ya, mau kan. Es itu 18.000 segini ya, banyak. Nah separuh lah dibagi dua, jadi sehari habis 9.000 esnya. Tapi itu menyehatkan hadirin. Benar secara ilmiah. Stretching, kucing aja di depan kita stretching. Tahu stretching itu dari kata kucing. Ngarang hadirin. Lihat kucing. Kenapa kucing kok segar terus, tidak ada yang kolesterol, asam urat? Karena kita tidak tahu ya, nggak cek darah kucing. Stretching itu benar-benar enak. Jadi kita jarang menikmati stretching. Coba sambungkan tangannya, semua coba angkat ke atas. Tinggi. Oh. Alhamdulillah, enak. Enak kan? Kita ulang 200 kali. Tuh kan, enak tuh sedikit dan sebentar Pak. Coba diulang begitu. Aduh enak sekali, cuman kalah oleh malas kita ini. Kalah oleh malas. Di rumah kan suka ada pintu ya, ngegantung coba begini. Namanya dead hang. Dead hang. Terserah lah. Gantung begini, itu Masya Allah, itu juga menyehatkan. Karena kan kita ini duduk terus, bahkan berbaring, jadi terus ketimpuk-tumpuk ininya. Itu hilang sakit leher, hilang sakit pinggang, hilang sakit bahu. 90 dari 92 orang yang bermasalah dengan bahu, leher, pinggang, itu ternyata bisa diatasi dengan ngegantung begini. Tangan ya, bukan di sini. Kalau di sini susah napas kalau di leher. Menggantung begini hanya cukup 45 detik, bukan 45 menit ya. Sebentar saja sampai terasa kita bisa melakukannya, benar? Tapi enggak juga. Push up, kenapa perut saya makin gede? Karena diisi yang. Karena otot perutnya kurang kuat. Ayo latih push up, latih plank. Bisa kita lakukan cuma semenitan. Cuma kita kalah oleh malas. Benar? Memang ilmu banyak tapi yang mengamalkan sedikit. Namanya disiplin. Orang disiplin itu adalah orang yang bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Orang kurang disiplin tidak melakukan apa yang dia tahu tapi dia tidak mau melakukannya. Silakan olahraga jalan kaki, lari, bersepeda, tapi niatkan jadi amal soleh. Apa amal soleh? Niatnya benar, pakaiannya juga benar. Jangan sampai niatnya amal soleh, pakaiannya salah. Sedih itu kalau lihat orang lari-lari sekarang, wanita juga banyak yang berjilbab lari, tapi ya begitulah, tidak boleh saya sebutkan karena takut saudara membayangkan ya. Tahu lepet, nah begitulah ya, lepet. Pakaian selem juga sebetulnya itu menutup aurat, cuma lengket kayak gitu, jadi tidak sesuai dengan syariat. Usahakan kalau olahraga niatnya benar, caranya juga benar. Supaya jadi amal soleh. Nanti hadiahnya sehat. Yang penting jadi amal dulu. Nasihat terserah Allah. Tidak selalu olahraga membuat orang jadi sehat. Yang penting olahraga itu jadi amal soleh. Makanya jangan headsetnya jangan musik atau mending murotal. Nanti bisa meninggal lagi olahraga. Malah yang mengantarkannya bukan yang mengingat Allah. Boleh pakai headset silakan. Itu yang
olahraga yang suka banyak jedut-jedut kayak gitu, yang pakai musik keras itu bagusnya dimodifikasi sehingga tetap ingat ke Allah, karena walaupun senam tidak menjamin hidup sehat dan bahagia. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi senamnya dimodifikasi sehingga tetap ingat Allah, ya. Kurang lebih itulah ikhtiar sederhana agar kita diberikan sehat. Untuk apa sehat? Agar kita bisa makin mengabdi ke Allah, agar kita hidup bisa bermanfaat, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Apa cirinya orang yang sehat? Cirinya adalah sehat yang berkah, sehat walafiat, cirinya adalah sehatnya nambah taat. Untuk apa otot kawat, balung besi, leher beton, tahajud tidak kuat. Lari, jogging, tenki 10 km, sepeda 100 km, ke masjid 20 meter enggak kuat. Baca Quran enggak kuat, tahajud tidak kuat. Jadi kekuatan itu untuk apa kalau gitu? Kekuatan untuk mengabdi ke Allah. Makanya kalau orang yang fisiknya kuat, sehat, harusnya bersyukur kepada Allah dengan tingkatkan ibadahnya. Sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Di dalam masjid, di luar juga boleh bertanya. Boleh dibantu? Gerakannya lebih cepat, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Silakan deh. Kan ciri orang yang munafik itu, sebagian ciri orang munafik itu apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya semua yang diberikan Allah kepada kita itu adalah titipan, termasuk anggota tubuh kita, dan kita yang dititipi itu harus amanah. Ya, benar. Apabila seseorang itu tidak menjaga anggota tubuhnya dari segi kesehatan dan ibadahnya, apakah dia juga termasuk orang yang munafik, Kak? Dalam benar pertanyaannya ya. Ciri munafik 3. 1, bicaranya bohong, mudah berbohong. Selalu, bukan selalu, dia ringan sekali untuk berbohong. 2, janji-janjinya tidak ditepati. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau sedang gembira jangan mudah berjanji. Sebab ketika dia gembira tuh janji-janji dia bisa lupa, tapi yang dijanjikan tidak akan lupa. Yang ketiga, diberi amanah dia tidak amanah atau khianat. Itu beragam amanah dalam hidup ini banyak, termasuk tubuh ini. Ya, kalau kita tidak menjaga tubuh ini, kita punya sifat munafik. Munafik itu ada yang munafik akidah, dia pura-pura Islam padahal hatinya menolak Islam. Ada juga yang dia Islam, dia yakin tentang itu, tapi dia berperilaku munafik. Lanjut. Ada lagi? Mim? Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoir, alumni APW 34. Oh, alhamdulillah. Ini APW berapa ini yang sekarang? 40. 40, berarti seniornya ya. Ya, alhamdulillah. APW itu singkatan dari akhlak plus wirausaha. Jadi pada program akhlak plus wirausaha. 4 bulan ya deh, berapa bulan? 3 bulan. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Saya ingin menanyakan tentang ikhtiar dalam arti syariat tentang makanan. Di sini saya sering mendengarkan istilah yang penting halal. Insya Allah kalau halal itu yang terbaik. Seperti itu. Dan
saya ngerasa itu kayak kurang tepat gitu, karena buktinya banyak makanan yang di luar sana itu halal, mengutamakan halal, tapi ternyata juga menjadikan itu penyakit juga. Itu bagaimana jika ada apa namanya sebutan seperti itu, Nah, argumentasi seperti itu bagaimana? yang penting halalan thayyiban. Ya, ada lagi. Yang penting halalan thayyiban. Halal itu untuk urusan akhirat, thayyib untuk urusan dunia. Tidak semua makanan yang dulu mungkin masih thayyib, sekarang sudah tidak thayyib. Seperti di usia sekarang ya, hampir 62 ini, dulu makan kacang-kacangan ini bagus kacang-kacangan, sekarang kebanyakan kacang asam urat. Dulu makan daging-dagingan biasa aja, sekarang kalau agak kebanyakan kolesterol naik. Begitu. Di usia seperti ini sudah dikurangi oleh Allah. Duren ya, dulu 1-2 duren masalah ya. Jadi begitulah. Dulu thayyib, sekarang sudah tidak thayyib lagi kalau berlebihan. Tapi ya dinikmati aja. Dan mau ngapain juga segala ditelan ya. Ya Dek, ini banyak masalah nih yang ikhwan ini ya, silakan. Ini ibu-ibu santri akhwat gak ada yang nanya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas waktunya. Perkenalkan, kita dari APW Ustadz. Kita Kami atau saya? Saya dan teman-teman Saya bukan APW ya, saya ABG Abdullah Gimastiar. Ya, saya Hamzah Sadullah. Kita dari Akhlak Plus Wirausaha yang mungkin Bukan kita. Iya. Saya Ustadz. Saya. Ya. Ini penting ya, Dek ya. Ada saya, ada kami, ada kita. Ya, Ustadz. Ini pertanyaannya tentang diri sendiri atau tentang semua APW sedunia? Saya. Ya berarti yang Saya. Kalau termasuk masalah saya bisa kita. Apalagi akhwat dan ibu-ibu begini ya, pada waktu kita bangun malam, wih kenapa ngomong gitu yang tahajud sendiri aja. Jangan nyebut kita. Jadi di rumah kita itu, wih siapa ini? Apalagi ini anak-anak kita, nanti fitnah. Siap Ustaz. Jadi mau yang mana sekarang? Saya Ustaz. Saya udah atau saya aja ya. Ya ini tentang wirausaha Ustaz. Jadi kan kita saya astagfirullah. Saya ya belajar di APW ini ya belajar akhlak belajar akhlak dan wirausaha ya Ustaz. Ya harapannya keluar ya bisa akhlaknya lebih baik dan wirausahanya ya semakin baik juga seperti itu Ustaz. Jadi saya mau mempertanyakan Ustaz, kalau misalkan kita berbisnis, saya berbisnis. Jadi lupa pertanyaannya, apa pertanyaannya Dek? Udah gak usah disebut saya dan kita, mau bisnis apa? Berbisnis halal tapi gak thayyib, hukumnya seperti apa itu Ustaz? Halal tapi gak thayyib? Iya, misalkan halal cuman ternyata gak baik untuk masyarakat atau untuk... Ya cari bisnis yang halal thayyib. Ya cuman kan maksudnya segmen kita pasarnya lebih banyak yang mencintai yang gak thayyib gitu Ustaz. Kayak misalkan ya banyak micinnya atau pewarnanya. Ya karena kan itu jadi mau ngeracunin orang maksudnya gitu. Maaf ya. Kalau kita udah tahu ilmunya ini enggak thayyib, tinggalkan. Jangankan yang udah jelas, yang ragu aja disuruh tinggalkan. Udah rezeki itu luas ya. Kalah sama yang harganya murah yang enggak thayyib Ustaz. Ya udah tuh gimana dia nasihatin nggak mempan begini. Iya. Pertama halal, alhamdulillah ya, ini udah halal haram ya. Kalau thayyib kan baik buruk. Nah kita kurangin. Memang untuk standar baik yang kesehatan tingkat tinggi
Tapi ada juga yang masih pakai gula, minyak dan sebagainya. Jelaskan supaya orang yang makan itu bisa memilih. Ya, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Bagus kan di setiap makanan itu suka ada apa ingredientsnya atau apa? Kalori sekian, gula sekian, minyak sekian. Nah, sehingga yang mau makan tuh oh ya, ini halal, tapi bagi saya ini tidak thayyib. Nah, minimal harus ada informasi itu sehingga orang tidak tertipu ya. Jangan disembunyikan. Apa memang masakan apa yang tidak thayyib tuh? Ya udah nggak usah disebut nanti kasihan ya. Oh iya nanti AA ceramah di TSM Trans Small TSM itu apa? Oh kenapa jadi Trans Small Studio? Trans Studio Small ya? Hah? TSM. Ya pokoknya itu aja. Seperti biasa bagi warga Bandung, biasanya mayoritas yang datang ibu-ibu, bapak-bapak suka dicurigai pensiunan katanya atau enggak punya kerjaan padahal cuti ya. Silakan hadir di Trans Studio Mall. Masjidnya ya. Jam 8.30 tapi AA bagian jam 10. Lanjut. Terakhir, nggak ada dari IG. Kalau tidak bunyi, tidak bisa dengar ya. Sebentar ya dek. Cek. Baik AA dari Instagram. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Apa kiat kita agar tidak mudah ngantuk saat mendengar kajian AA? Terima kasih. Cung yang terwakili oleh jadi ngantuk itu ada beberapa sebabnya. Pertama tahajudnya dari jam 2 ya. Enggak, saya tahajudnya menjelang qomat katanya. Itu bukan tahajud ya, itu qobla subuh. Dan memang ada yang kurang tidur, ada yang jahe, tapi kalau semangat kuat dan tertarik itu akan dikuatkan oleh Allah. Ya terlepas dari masalah fisik yang udah terlalu lelah itu bisa ngantuk. Kurang tidur, mengerjakan banyak alasannya. Tetapi ada sesuatu yang kalau kita fokus, serius, hilang kantuk. Contohnya lagi tidur, kerak, ada apa tuh? Nah fokus. Atau ada yang nonton sepak bola, nonton tinju, malam-malam kuat. Kenapa? Karena menarik. Karena tekad kuat, lalu dia tertarik untuk ingin tahu, untuk ingin paham, itu bisa menjadi jalan hilangnya kantuk. Tapi yang paling penting doalah ke Allah ya. Minta supaya jangan ngantuk lagi belajar ya. Begitu. Lanjut. Terakhir ada santri ibu-ibu masak kemasan, oh sedang istirahat, nggak apa-apa bu ya, sing nyenyak, dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dari Baitul Quran Santri Mahasiswa. Saya ingin bertanya terkait dengan wirausaha gitu kan. Kalau kita kan di dalam Islam tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Tapi kan di dalam dunia ini ada beberapa profesi yang seperti kayak MMA gitu kan, kayak siapa? Kayak profesi gulat gitu tapi dia Islam gitu. Nah itu kan wirausaha atau gulat? Bukan, maksudnya menyangkut dengan rezeki gitu menyangkut dengan rezeki. Nah ini kan di dalam Islam itu tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah ini profesinya itu harus gulat, harus menang gitu. Nah apakah hasil dari tarung itu halal apa enggak?
Ade atlet apa? Catur. Bukan atlet, cuman pengen tahu aja gimana. Oh, pengen tahu. Gini. Makasih. Ya. Rasulullah SAW pegulat juga loh. Olahraga Rasulullah kan ada 5. 1, jalan. 2, berkuda. 3, memanah. 4, berenang. Beliau dalam hadisnya menganjurkan, ya, salah satu di antaranya adalah anjuran untuk berenang. Yang kelima, beliau gulat. Apa? Sepeda. Nah, sepeda itu berkuda. Jangan nyebut-nyebut itu dong deh, saya jadi kepepet nih. Di zaman Rasul nggak ada sepeda, ya alasan. Saya berkuda juga, hadirin. Nah, gulat, tentu saja gulat ini bukan gulat yang untuk saling niatnya menyakiti. Ini memang kepaksa ya, karena kalau sepak bola seperti misalkan kan suka futsal di sini terus menerus ngegolin ya, karena santri nggak ada yang berani melawan ya, nggak mau ngerebut nggak berani, sok ya silakan. Juga kiper tuh juga pada nendangnya nggak sengaja dia loncat ke tempat lain ya nggak. Pingpong juga tek langsung kalah aja gitu kan, nggak rame ya. Namanya juga ini permainan deh ya, sport gitulah kurang lebih ya. Tapi kalau sih tidak mau yang pukul-pukulan tinju ke wajah mah ya gitu. Ini sport. Sekarang latihan silat nggak kena, nggak jago-jago deh ya nggak. Ya kalau kita latihan bela diri misalkan harus bertarung terus set ya nggak lucu tarungnya ya. Gitu deh. Ada tapi kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa ya nggak. Cari olahraga yang lebih ringan. Biasanya kalau itu bertanding, tahu kan ada perbedaan antara berlomba dengan bertanding. Apa perbedaannya? Masa nggak tahu? Kalau berlomba itu searah, kalau bertanding lawan, ya kan? Misalkan berlomba tinju, nggak ada yang kena ya kan? Bertanding berenang, nah itu berat tuh. Benturan ya. Udahlah segala diceritakan. Demikianlah rekan-rekan, adik-adik sekalian, baru bangun. Kalau ilmu penting pula, saya giliran yang lucu-lucu bangun. Ya. Salah katanya, kenapa kurang lucu? Baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, jaga kesehatan. Santri jangan sembarang jajan. Ingat ya, kalau kita tidak disiplin, maka nabung penderitaan di masa yang akan datang. Maaf ya, saya tidak bermaksud meremehkan siapapun, tapi yang usia 25, 30 sudah bermasalah dengan pembuluh darahnya, itu tabungan gara-gara SD, SMP, SMA-nya makannya tidak terjaga. Hindari kebanyakan yang minyak-minyak, gula yang manis-manis, itu kalau berlebihan hampir dapat dipastikan tubuhnya besok lusa akan bermasalah. Semoga Allah mengampuni yang salah yang sudah kita lakukan, dan Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri, dan semoga kita dikaruniai kesehatan lahir wal batin sehingga kita bisa maksimal mengabdi ke Allah, maksimal bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa sohibila sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.